Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, mahasiswa administrasi publik semester 2 yang Ibu banggakan? Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini setelah kita menjalankan ujian tengah semester, kita melanjutkan materi perkuliahan kita, materi perkuliahan daring kita. Topik kali ini adalah manajemen pemerintahan. Manajemen pemerintahan ini adalah salah satu kajian dari administrasi publik yang sangat penting sekali, karena manajemen pemerintahan ini kita akan bisa melihat bagaimana pembeda antara manajemen pemerintahan dan manajemen swasta. Oke, untuk lebih lanjutnya sebelum kita bicara lebih detail tentang manajemen pemerintahan, kita akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian dan ruang lingkup manajemen pemerintahan. Yang pertama, kita akan melihat bagaimana pengertian manajemen sebagaimana yang ada di layar. Pengertian manajemen itu adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di sini bisa dilihat bahwa manajemen itu bisa dilihat dari fungsi, bisa dilihat dari kewenangan, bisa dilihat dari disiplin, dan bisa dilihat dari area kajiannya. Nah, begitu pentingnya manajemen ini sebagai penggerak, sebagai motor dari sebuah organisasi, hingga dikatakan oleh Peter Drucker, ahli manajemen, dikatakan bahwa tanpa sebuah institusi itu di sana tidak akan ada manajemen. Akan tetapi tanpa manajemen maka institusi hanya sekedar institusi saja. Berarti mati karena tidak ada yang menggerakkan. Karena yang menggerakkan itu adalah manajemen. Nah, institusi ini biasa disebut dengan organisasi. Oke. Jika dilihat dari pengertiannya, manajemen itu nyaris sama dengan administrasi. Akan tetapi sangat berbeda. Bisa dilihat bahwa perbedaan administrasi dan manajemen ini secara per poin ya, secara keseluruhan bahwa administrasi itu lebih abstrak, lebih umum daripada manajemen. Karena itu manajemen itu bagian dari administrasi. Ya. Kemudian jika dikaitkan dengan pemerintahan, maka istilah manajemen ini ada manajemen of government, manajemen in government, dan public sector management, di mana ketiga istilah ini adalah intinya adalah sama, ya, digunakan secara bergantian. Yang jelas bahwa ini manajemen dalam pemerintahan. Nah, selanjutnya kita bicara tentang ruang lingkup manajemen pemerintahan, bahwa ruang lingkup manajemen pemerintahan ini adalah berkaitan dengan fungsi-fungsi dan proses manajemen pada bagian di semua tingkatan pemerintahan sebagai sektor nirlaba atau sektor publik. Ya, jadi manajemen pemerintahan ini nanti yang akan menjadi penggerak bagi organisasi pemerintahan di birokrasi pemerintahan. Manajemen pemerintahan lebih diarahkan sebagai organisasional untuk mengimplementasi kebijakan. Karena itu, antara organisasi dan manajemen itulah dikatakan sebagai sebuah administrasi. Ya, jadi administrasi itu cakupannya lebih luas, mencakup organisasi juga mencakup manajemen. Ya. Kemudian isu-isu aktual untuk menjadi perhatian manajemen publik atau manajemen pemerintahan itu adalah sebagaimana yang ada di tampilan ini bisa dilihat. Nah, sekarang kita bicara tentang batasan sektor publik dan sektor private. Ini akan semakin menjadi kabur karena
perkembangan dari paradigma administrasi negara. Di zamannya old administration, batasan ini akan sangat jelas sekali. Akan tetapi begitu masuk di NPM, batasan ini akan menjadi kabur. Karena apa? Karena ada pihak swasta yang menjadi penyelenggara pemerintah. Akan tetapi juga bahwa kalian tidak usah gusar untuk bagaimana bisa membedakan secara detail sektor antara sektor publik dan sektor privat ini. Berikut akan ada pembeda yang sangat rigid tentang perbedaan model sektor privat dan model sektor publik. Ya, contohnya pertama adalah pilihan individu ada pada pasar, itu ada pada sektor privat. Kemudian bagaimana dengan sektor pilihan kolektif ada pada negara dan pemerintah. Ini artinya apa di sektor privat ini? Bahwa individu bisa memilih itu karena pasar yang menentukan. Jadi ini pilihan individu yang kaitannya tidak ada sama sekali dengan barang kolektif. Artinya apa? Yang bersifat individual sekali. Seumpama saya pengen perawatan kecantikan. Nah, perawatan kecantikan itu harga yang ditawarkan itu pasar yang menentukan harga. Dan tidak semua orang butuh perawatan kecantikan dan itu namanya pilihan individu. Ya, pilihan yang dipilih oleh tidak semua individu. Nah, bagaimana kalau pilihan kolektif? Pilihan kolektif artinya semua masyarakat itu membutuhkan barang tersebut. Contohnya, ya, semua masyarakat membutuhkan beras, maka harga beras secara standar ditentukan oleh pemerintah. Karena apa? Karena pemerintah yang berkewenangan untuk mengendalikan harga kebutuhan barang pokok. Oke? Selanjutnya bisa kalian pelajari sendiri dan tugasnya adalah silakan dibaca sendiri. Oke, mudah-mudahan ada pencerahan dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.